Ayo pergi. Meskipun dia enggan, Feng Wentian tidak menyeret, dan dia berkata dengan lembut setelah memandangi angin seribu salju dengan kasihan. Qin Yichen dua orang mengangguk dan segera pindah ke arai transmisi. Nak, jika 1000 Snow terluka sedikit, aku tidak bisa menyelamatkanmu ketika aku kembali. Dalam arai transmisi, sinar cahaya berangsur-angsur naik, dan Feng Wentian melambai berteriak pada Qin Yichen, tetapi tatapannya menatap burung angin dan salju kecil yang menawan, dan matanya penuh ketekunan dan kekhawatiran. Orang tua yang malang di dunia, jika dia bisa, dia berharap angin seribu salju akan hidup di bawah sayapnya tanpa peduli. Namun, kemunculan Fire Phoenix Martial Spirit harus membuatnya menjadikan keluarga sebagai prioritas. Sebagai patriark suku angin, dia tidak dapat menjebaknya di dinasti karena keinginan egoisnya. Oh. Petik 2. Ada beberapa suara rapi di sebelah transmission array. Beberapa patriark angin selalu membungkuk ke arah array transmisi. Ini adalah kepercayaan pada angin dan salju, dan rasa hormat untuk Qin Yichen. Melihat melalui sinar cahaya array transmisi, melihat pemandangan ini, hidung Qiong dengan angin dan salju juga sedikit masam. Seolah merasakan keindahan di lengannya, telapak tangan Qin Yichen dengan erat memegang tangan kecilnya. Rasa aman, tiba-tiba mengisi hati angin seribu salju. Hati-hati di jalan. Kesadaran secara bertahap mulai kabur. Qin Yichen tahu bahwa transmission array akan segera dimulai. Dia melihat siluet yang semakin kabur dan bergumam di dalam hatinya. Siu. Akhirnya, sinar cahaya array transmisi sangat kuat dan ekstrim, dan ada gelombang hisap dalam distorsi ruang. Segera, siluet Qin Yichen dan angin seribu salju berubah menjadi pita, bergegas ke pusaran angkasa dan menghilang dalam sekejap mata. Dengan hilangnya dua orang, volatilitas transmission array berangsur-angsur memudar, dan volatilitas yang semula mengisi ruang juga perlahan mereda. Semuanya damai, kecuali dua sosok di array transmisi telah menghilang. Di sekitar seluruh array transmisi, ada keheningan, suasananya tampak agak rendah. Merasakan suasana rendah ini, Feng Wentian hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia sama sekali tidak membuka mulutnya untuk mengatakan beberapa kata yang membuat tetua merasa nyaman. Harapan akan angin dan salju hanya dapat dipastikan dengan berlalunya waktu. Bagaimanapun, dia sangat yakin bahwa ketika dia melihat Qin Yichen dan Feng Seribu lagi, kekuatan yang terakhir pasti akan membuat seluruh batas tanah suci bergetar untuknya. Di langit biru, hutan di bawah terbentang sampai ke ujung pandangan. Di hutan ini, dari waktu ke waktu, suara raungan binatang dengan jalur suara terdengar, menyebabkan keributan. Hai, di atas Lin Hai, ruang yang semula sunyi tiba-tiba berputar pada saat ini. Segera, fluktuasi spasial mengamuk dan terbuka, dan ada pusaran ruang yang terkondensasi dan terbentuk di udara. Kemudian, dua sosok melesat dari angkasa itu dan jatuh di atas lautan hutan. Begitu kedua orang itu muncul, mereka melihat sekeliling di dua tempat, dan melihat hutan yang luas dan laut. Mereka semua memandangi mereka. Apakah ini tanah suci? Angin seribu salju dan mata yang indah penuh dengan keingintahuan. Dia dapat dengan jelas merasakan kekayaan asal sejati di ruang ini. Bahkan wilayah keluarga angin tidak ada bandingannya. Setelah beberapa saat, Qin Yichen mengeluarkan gulungan dari tangannya dan menyebarkannya. Gambar padat dari garis-garis yang tak terhitung jumlahnya adalah peta besar. Qin Yichen melirik, lalu menunjuk ke suatu tempat di peta, dan berkata, sepertinya kita tidak terlalu buruk. Ini sehari jauhnya dari kota suci. Ayo bergegas ke kota suci dulu, di mana seseorang akan menjemput kita. Qin Yichen sedikit tersenyum, lembut. Arai transmisi yang awalnya memikirkan keluarga angin, bahkan dengan bantuan jejak luar angkasa, dapat memasuki batas tanah suci, dan itu sudah sangat bagus. Tidak menyangka akan dikirim ke tempat yang tidak jauh dari kota suci. Tanah suci, aku Qin Yichen kembali. Qin Yichen melihat ke arah tertentu, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Pergi. Melihat Qin Yichen, angin dan salju juga sedikit tersenyum. Segera, bentuk kedua orang itu berubah menjadi 1000 aliran cahaya, dan mereka melesat ke arah kota suci. Menurut petunjuk yang tergambar di peta dan rute dalam ingatannya, Qin Yichen terbang di ketinggian rendah dengan 1000 angin dan salju. Ketika dia merasakan beberapa binatang buas di hutan dengan nafas yang kuat, dia sengaja menghindarinya. Kecepatan mereka sangat melambat, tetapi juga menghemat banyak masalah. Luas tanah suci sangat luas, bahkan jika 6 dinasti ditambahkan, itu tidak cukup untuk puncak gunung es mereka. Di daerah ini, terdapat banyak pembangkit tenaga listrik alami. Qin Yichen juga memperhatikan banyak nafas yang kuat di tengah hutan, tetapi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia tidak menonjolkan diri dan tidak berkomunikasi. Di tempat seperti itu, Anda harus berhati-hati dan selalu lebih aman. Lagi pula, di area yang luas di dalam dunia ini, masih banyak orang yang cukup kuat untuk menjadi menakutkan. Setelah terbang lebih dari 2 jam, Qin Yichen juga menyeret angin dan salju dan berjalan perlahan di dalam hutan. Yang terakhir adalah basis kultivasi tingkat Raja Bela Diri, dan tidak seperti dia.
Ia dapat menyerap surga dan bumi sejati dari waktu ke waktu. Dan bahkan Nihua menambahkan. Di hutan yang ditumbuhi pepohonan, kedua sosok itu berjalan perlahan, dan sinar matahari yang berbintik-bintik menerobos celah di antara dedaunan di hutan dan menyinari tubuh dua orang, sehingga suasananya tampak sangat sunyi dan menyenangkan. Kakak Yichen, seberapa jauh? Mengikuti angin dan seribu salju di belakang Qin Yichen, dia bertanya dengan lembut. Hampir, Qin Yichen sedikit tersenyum, dengan lembut menarik tangan yang lemah dan tanpa tulang dari yang terakhir, dengan rakus menghisap aroma yang menawan, berkata, aku tidak takut melihat siapapun. Tangan kecil itu ditarik, dan wajah cantik angin seribu salju sedikit merah, berbisik, tetapi tidak pulih, tetapi menikmati rasa aman yang dibawa oleh tangan besar yang hangat ini. Apa? Qin Yichen, yang hendak berbicara, tiba-tiba mengerutkan kening, mundur, matanya yang gelap sedikit menyipit, memandang ke arah hutan yang jauh. Apa yang terjadi? Melihat Qin Yichen berhenti, mata besar angin seribu salju berkedip, dan bertanya sedikit bingung. Seseorang datang ke sini, sepertinya dia melarikan diri. Qin Yichen mengerutkan kening, berkata dengan santai. Apakah itu akan dikejar oleh binatang iblis? Kakak Yichen, akankah kita membantu mereka? Angin seribu pipi salju lurus, tanya. Itu tidak terlihat seperti binatang iblis. Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang mereka, kami akan pergi.